Halo, apa kabar untuk Cancer? Semoga dalam keadaan sehat semua buat teman-teman Cancer. Oke, kali ini aku mau reading ya buat teman-teman semua tentang yang namanya energi karir, keuangan maupun asmara nih. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, jadi nggak semua harus cocok, nggak semua harus resonate dengan keadaan kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Oke. Aku lihat dulu untuk energi karir ya untuk Cancer bulan Juni tahun 2022. Oke. Open your heart. Gini. Untuk Cancer, banyak hal yang sebetulnya gini kan tanpa kamu sadari, kamu udah bener-bener mantep ya, kamu udah bener-bener kayak udah nyaman, atau kayak gini, walaupun di kondisi apapun, kalau kamu udah suka dengan pekerjaan kamu, bisnis kamu berusaha untuk mempertahankan. Kalau aku lihatnya seperti itu. Nah, kalau kamu udah merasa nyaman di bidang itu, di bisnis itu, ya udah kamu berusaha untuk mempertahankan itu, entah gimana pun caranya. Nah ini, karena kamu udah merasa nyaman. Tapi tanpa kamu sadari, nah ya, sebetulnya kamu bisa, oke, ini jalan, katakanlah satu bisnis ini jalan, satu pekerjaan ini jalan. Ya. Tiba-tiba ada orang nih, coba deh kamu, ya itu jalan, coba kamu tambah lagi ke A. Nah, di sini aku melihat ada suatu kejadian ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang akhirnya ternyata pekerjaan yang ini ternyata nggak hanya ini aja yang nyaman ya, atau nggak hanya karir ini atau bisnis ini aja ya yang bagus, tapi kayaknya itu juga bagus. Nah, kayak gitu loh. Ada ketertarikan kamu dengan hal baru. Ada ketertarikan dengan hal baru, tapi kamu masih ragu. Tertarik dengan sesuatu hal baru, tapi kamu masih ragu karena kamu merasa bahwa apa yang udah kamu jalani selama ini udah nyaman banget buat kamu. Tuh. Makanya di sini gini, kamu masih ragu, oleh karena itu kamu masih kayak nggak mau gegabah. Ya, nggak mau gegabah nih, nggak mau terburu-buru nih. Kamu ingin tahu lebih dalam lagi, detail. Tetapi bisa juga kamu ini ada energi tuh semacam ini, teman-teman. Kamu tertarik dengan sesuatu hal yang baru, ya. Bisa saja kamu nggak ragu, tapi karena kamu udah benar-benar tertarik dengan hal itu, maka pesan dari kartu ini jangan tergesa-gesa. Oke, kamu tertarik dengan pekerjaan itu. Oke, kamu tertarik dengan sesuatu hal yang baru itu, bisnis baru atau pandangan baru lah ya. Jangan tergesa-gesa. Nah, pelajari dulu. Jangan asal iyakan. Nah, ini loh maksudnya. Jangan asal iyakan. Coba pelajari dulu. Bener nggak sih itu bakal nyaman buat kamu? Bener nggak sih? Nah, ini ya. Gali info sebanyak-banyaknya. Itu sarannya. Ya. Beda dengan kalau kamu masih ragu. Ya, kamu masih ragu. Memang tertarik nih, kayaknya menarik, tapi kamu ragu. Ya. Kalau sudah tahu kamu ragu, maka jangan langsung kamu iyakan karena kamu masih ragu. Paham ya teman-teman? Kamu memang tertarik tapi kamu ragu hasilnya, bisa juga. Ya, kamu tapi bisa saja ragu untuk kedepannya, bisa juga. Maka memang disarankan di sini untuk lebih berhati-hati, jangan tergesa-gesa. Ini loh. Aku melihat akan ada topik baru yang akan masuk ya, di segi karir maupun di bisnis kamu. Akan ada satu hal baru yang bikin kamu nih mikir nih teman-teman. Nah, makanya di situ. Dari sini kamu harus benar-benar jangan tergesa-gesa. Ya. Nah ini. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai salah melangkah. Tuh. Aku lihat benar-benar di sini untuk karir dan keuangan, karir dan bisnis ini memang
akan ada sesuatu hal yang baru yang bakal kamu suka nih. Nah, ya, ini bukan pekerjaan lama, tapi ini bukan masalah hanya pekerjaan ataupun bisnis. Mungkin ada job baru bisa juga yang kamu tertarik, tapi sebetulnya kamu masih ragu, maka kamu pertimbangkan. Jangan tergesa-gesa. Ya, nih, kalau aku lihatnya seperti itu. Kamu pikirkan, kamu pelajari kembali. Ya, jadi itu aku lihat untuk energi lainnya dulu di keuangan dan rezeki ya buat Cancer. Nine of Swords. Waduh. Cancer. Ada sesuatu yang kamu pikirkan. Jangan terlalu gini. Aku melihat kamu kepikiran sesuatu, nggak harus berada di bawah ya. Ini masalah, kamu lagi mikirin masalah keuangan. Jadi kondisi itu nggak harus berada di bawah, tapi aku melihat ada sesuatu yang bikin kamu kepikiran pakai banget. Ini ada suatu kondisi ya, dimana kamu kepikiran nih. Nah, tapi jangan terlalu, makanya dengan hadirnya Nine of Swords ini sendiri, jangan paksakan diri kamu ya untuk mikirin masalah itu. Nah, ini loh ya, aku melihat ada kegelisahan kamu. Aku melihat ada kecemasan kamu di sini untuk Cancer. Segala sesuatu tuh bukan masalah salah siapa ya, atau segala sesuatu itu gara-gara siapa, bukan ya teman-teman. Tapi lebih ke arah kamu harus di sini aku melihat kamu berpikir untuk cari solusi dari urusan kamu di sini. Letting go. Makanya di sini aku lihat apa nih yang bikin kamu kepikiran di sini. Ini loh, suruh letting go ini loh. Ya. Bisa saja kayak gini teman-teman. Ini gua kayak gini tuh gara-gara dulu, atau gara-gara kamu, atau gara-gara apa. Nah, sehingga gua sekarang tuh kayak gini, bisa juga. Coba aja dulu gue kayak gini, bisa aja gue sekarang kayak gini, bisa juga ya. Makanya gini ya, dengan adanya letting go yang udah, jadi lebih tepatnya sekarang harus fokus dengan cari solusi. Nah kayak gitu, fokus dengan cari solusi. Kalau kita selalu memikirkan tentang masa lalu, nggak akan ada habisnya gitu loh ya. Nih, ini saran ya, karena dari Nine of Swords, dari letting go ini sendiri, releasing the past. Nah, ya, di sini aku melihat memang kayak banyak tantangan dari segi keuangan. Nih, tantangan dari segi keuangan nih. Mungkin terlalu banyak pengeluaran, kamu bingung. Nah, bisa juga kayak gitu. Atau entah kamu atau seseorang lah yang menjadi pasangan kamu berbuat sesuatu di masa lalu sehingga kondisi keuangan kamu sekarang begini. Ini juga bisa ya. Nih gini, dengan hadirnya letting go ini sendiri semua itu mesti ada endingnya kok. Semua jalan cerita itu pasti ada endingnya, paham nggak? Nah, dengan hadirnya Nine of Swords ini sendiri, makanya aku bilang jangan terlalu praise diri kamu, jangan terlalu bikin kamu tuh kayak akhirnya kamu lupa dengan kesehatan kamu, banyak yang pusing, banyak yang nggak bisa tidur, nggak nyenyak tidurnya, depresi. Nah itu gara-gara mikirin masalah yang terlalu berlebihan. Makanya dengan hadirnya letting go ini sendiri, biar kamu tahu gitu loh, tahu minimal tentang kondisi kesehatan kamu sendiri ya. Nah tuh kan letting go. Gini teman-teman, mungkin semoga saja ya, tapi endingnya ini memang nggak harus cepat ya, tapi percaya ya, kebaikan itu pasti akan datang. Nah, asalkan kita memang benar-benar
Percaya dan niat serta berusaha. Percaya, niat, dan berusaha. Gini, dengan adanya Ten of Abundance, kita ngomong masalah Ringo. Apa yang sudah terjadi ya dengan kalian pasti akan ada ujungnya, ya kan? Pasti akan ada endingnya, gitu loh. Nah, di saat itu udah ending, maka ada sesuatu hal yang menyenangkan buat kamu. Atau bisa saja banyak dari kamu ini kepikiran. Ya, kepikiran masalah apa? Masalah aduh ini untuk keluarga, belum untuk nyekolahin anak-anak, belum untuk ini, belum ini, bisa nggak ya gua? Nah, nih apalagi masalah kayak gitu. Aduh ini anak itu permintaannya kayak gini banyak banget. Nah ini pikiran lagi kayak gitu, bisa juga ya. Kamu nggak usah terlalu memikirkan masalah itu, karena aku melihat dengan hadirnya Ten Abundance ya, tanpa kamu sadari kamu bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, keluarga kamu, anak-anak kamu. Walaupun kalian ada beberapa dari kalian ini ada yang single parents. Nah ini bisa nggak ya uang ini tuh untuk membahagiakan orang yang aku sayangi? Bisa. Karena aku dengan hadiah Ten of Abundance, semoga saja ya, insya Allah bisa di sini. Karena dari keuangan kamu, akhirnya kamu bisa gitu loh untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nih untuk keuangan. Balik untuk yang namanya kondisi asmara Cancer nih. Tree of Emotion. Ini kalau ngomong masalah Tree of Emotion ada dua ini. Yang pertama ya, ada beberapa dari kamu ini ada kabar, entah itu menyenangkan atau enggak ya. Enggak ada yang hamil. Nah, itu juga bisa. Atau kita ngomong masalah dengan hadirnya Tree of Emotion ini bertemu dengan seseorang, ada yang ketemuan dengan seseorang nih. Nah ini untuk Cancer nih, ada yang bakal ketemuan nih dengan seseorang nih, nggak tahu. Bisa saja memang pasangan kamu yang lama udah nggak ketemu, atau yang lagi LDR terutama, atau bisa saja ketemuan sama mantan. Kalau kita ngomong Tree of Emotion itu soalnya reunion ya, jadi pertemuan kembali dengan orang lama nih, orang yang udah lama nggak ketemu, bisa juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan hadirnya Tree of Emotion ini bisa juga akan ada seseorang yang bakal traktir kamu makan-makan nih. Ada yang mau makan-makan nih dengan seseorang nih, bakal ada yang ngedate lah ya, bakal ada yang ngedate atau ngajakin kamu ngedate nih. Gini, tapi banyak ya kalau kita masalah Tree of Emotion. Ada Seeing Clearly, teman-teman. Dengan hadirnya Seeing Clearly ini sendiri adalah tentang yang namanya gini, it's time to view things from a different perspective. Berarti intinya apa? Pola pikir, perbedaan. Nah, kalau kita ngomong masalah Seeing Clearly ini sendiri, nggak ada salahnya kayak gini teman-teman. Ini pelajaran juga ya. Ada beberapa dari kamu mungkin ingin perhatian dari seseorang, atau mungkin ada beberapa dari kamu ini ingin ketemu, ada beberapa dari kamu itu kenapa sih dia nggak ngajak-ngajakin aku, bisa juga kayak gitu nih ya. Kenapa sih dia begini begitulah ya, banyak ya. Entah itu dengan kenapa sih chat dia kayak gini, kenapa sih dia kayak gini. Nah bisa juga nih, banyak banget nih. Tapi dengan hanya Seeing Clearly ini sendiri itu gini teman-teman, banyak sekali pertanyaan kamu seputar dia, banyak sekali. Kenapa sih begini, kenapa sih begini, kenapa sih kamu begitu, kenapa sih kamu begitu ya. Nah, nggak ada salahnya ada kartu di sini itu melambangkan gini, cobalah kamu jadi dia di situasi dia seperti itu. Nah ini
agar kamu bisa memahami, agar kamu bisa tahu. Nah ini. Tapi di sini kalau aku lihat adanya Tree of Emotion singularly ini sendiri, bisa saja ada orang yang datang untuk ngajakin kamu kembali, atau intinya ingin ketemuan dengan kamu karena dia tahu apa sih yang sebetulnya ternyata kayak gitu ya dia. Jadi kayak ada sesuatu yang dia akhirnya paham tentang kamu. Nah ini gak harus kamu ya, bisa saja dia. Nah intinya ini ada yang ngajakin ketemuan. Kalau aku lihat ada yang ngajakin ketemuan, paham ya, ada yang ngajakin ketemuan. Kenapa? Karena mungkin setelah dia paham. Jadi ini bisa saja kamu ataupun dia nih, bisa saja kamu ngajakin dia ketemuan karena kamu akhirnya sadar gitu loh, ternyata gue salah ya selama ini. Nah kayak gitu, oh ternyata gue salah ya selama ini ya. Jadi entah kamu atau dia nih yang ngajakin ketemuan karena nyadar kalau selama ini yang dia pikirkan salah, atau yang kamu pikirkan tentang dia salah. Apa yang dia pikirkan tentang kamu salah, apa yang dia pikirkan tentang kamu salah. Nah ini. Nah ini kayaknya kita mau masalah mantan nih. Setelah tahu ini nih. Iya, Cancer di sini aku lihat ini tentang mantan ya. Di saat entah kamu atau dia ini udah bukan move on, belum move on, tapi kalau aku lihat mau move on itu berat banget. Nah nih ya, nah ini sadar bahwa apa yang selama ini udah dilakukan itu caranya salah, apa yang dia pikirkan selama ini salah, atau yang kamu pikirkan, entah kamu atau dia. Jadi salah satu nih ya, atau ada beberapa dari oke, akhirnya mau ketemuan karena ternyata kamu udah berubah. Nah ini, jadi aku mau ketemuan lagi. Tadi aku bilang bahwa mungkin tiba-tiba dia menghilang karena dia marah atau apa ya. Ini ngajakin ketemuan karena sadar bahwa oh kamu udah berubah, atau karena oh iya karena aku salah. Banyak alasan ya. Kalau aku lihat di sini ada yang berubah. Di sini aku lihat Ten of Swords, karena memang ada yang berubah. Kamu udah berubah ya sekarang gitu. Jadi ngajakin ketemuan ya. Dilihat dulu gitu ya, oh ternyata kamu udah berubah, ya udah ayo ketemuan. Bisa juga seperti itu. Atau ada yang merasa bahwa iya gue salah, selama ini gue salah, gue akui gue salah, cara nilai ke lo ini gue salah, jadi please gitu ya, kita coba untuk ketemuan kembali kayak gitu. Oke, so sekali lagi ya, itu untuk Cancer aku akhiri, semoga bermanfaat. See you next time.